1. Pria menjengkelkan. Yuni, tunanganmu sangat menyebalkan. Pagi tadi dia memaksaku untuk sarapan, padahal aku tidak biasa sarapan pagi. Dan siangnya dia mengomeli makananku yang katanya tidak sehat. Dia bersikap seperti aku ini harus menuruti kemauannya. Memangnya siapa dia? Dia tidak berhak mengaturku. Yuni, bilang padanya jangan selalu menatapku dengan pancaran itu. Dia seperti ingin memakanku. Kenapa kau harus memiliki tunangan semengesalkan itu? Andai saja Vira bisa mengungkapkan unek-uneknya itu pada Yuni. Vira menghela napas berat dengan benak ingin meninju-ninju jidat Raffi, pria arogan yang menjadi tunangan sepupunya. Vira dari Bali, pindah ke Jakarta 2 minggu lalu atas permintaan Yuni dan bibinya. Dan ia tidak punya pilihan lagi selain menuruti keinginan mereka karena memang ia kini sebatang kara. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan pesawat sebulan lalu, meninggalkannya seorang diri dalam kesedihan. Sampai ia datang ke negara ini, masuk ke kampus Yuni, dan mengenal Raffi Pradana, tunangan Yuni. Seminggu lalu pria itu memang sudah bersikap aneh ketika pertama kali Yuni mengenalkan padanya. Raffi selalu menyorotnya dengan tajam, penuh intimidasi, bahkan kadang Vira memergokinya menatap diam-diam. Ia berpikir mungkin Raffi tidak menyukainya atau merasa risih karena Yuni selalu mengajaknya di setiap mereka kemana-mana. Ia sadar sudah menjadi pengganggu dan mungkin Raffi ingin jalan berdua dengan Yuni tanpa ada Vira yang menjadi ekornya. Tapi jujur, Vira mahasiswa baru dan ia benar-benar butuh ditemani untuk mempelajari seluk-beluk kampus dan mengenal semua orang yang ada di sini. Vira mengingat ketika pertama kali ia menabrak Raffi karena celingukan mencari Yuni. Kau siapa? Apa kau tidak bisa berjalan dengan benar? Apa jalan yang lebar ini tidak bisa kau gunakan dengan baik? Itu kata Raffi waktu itu, mengeluarkan nada sinis dan membuat Vira mendongak dari kegiatan membersihkan lututnya. Namun Vira melihat Raffi langsung terdiam, mata pria itu membeku padanya, menatap intens, membuatnya langsung membungkuk meminta maaf. Aku tidak sengaja, maafkan aku. Aku tidak fokus pada jalan karena mencari seseorang. Maaf. Vira membungkuk berkali-kali, malu sekaligus merasa bersalah. Raffi terlihat mengerutkan kening. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Kau siapa? Aku tidak pernah melihatmu di kampus ini. Siapa namamu? Tetapi Vira membungkuk lagi dan memilih untuk menghindar saja. Berbahaya jika mengobrol dekat dengan seorang pria tampan. Belajar dari kejadian, ia tidak ingin ada perempuan yang melabraknya. Maaf, aku harus pergi. Aku ada urusan dan sedang mencari saudaraku. Tidak. Raffi mencekal lengannya yang hendak berbalik. Aku harus tahu namamu, Nona, atau kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Vira menatap pergelangan tangannya yang dicekal Raffi, lalu alisnya berkerut bingung. Siapa pria ini? Apa dia anak petinggi kampus dan ingin melaporkannya untuk kemudian mendapatkan catatan merah? Apakah ketidaksengajaannya baru saja adalah kesalahan yang fatal dan pria ini tidak terima? Vira meringis, merasa dirinya begitu sial hari ini. Kenapa kau terlihat ketakutan? Apa kau memikirkan sesuatu yang jelek tentangku? Atau mungkin, kau berpikir aku akan menyeretmu ke belakang gedung dan memperkosamu? Vira membelalak, memperkosa. Dalam hati Vira mulai takut namun juga merasa kesal. Ia mencoba menarik tangannya dari cekalan Raffi, tapi sia-sia. Bisakah kau lepaskan tanganku dan biarkan aku pergi? Tidak, aku sudah minta maaf. Lalu apalagi yang kau mau? Kau hanya perlu menyebutkan namamu. Dan kalau tidak, karena kalau tidak, tanganku akan terus menempel dengan tangan. Namaku Vira, Vira Faradisha, potong Vira dengan jengkel. Sekarang lepaskan tanganku. Ia bisa melihat senyum kemenangan yang disamarkan pria itu, membuatnya semakin kesal hingga menyentak kasar tangannya dan langsung berlari dari sana. Vira mendumel sendiri sambil berjalan menjauh dari Raffi. Dasar pria aneh, menjengkelkan, tidak punya sopan santun. Kalau tidak sedang buru-buru aku pasti sudah meneriakinya. Pria tampan memang kebanyakan kurang ajar.
Itulah pertemuan pertama kali dengan sosok Raffi yang kemudian ia tahu bahwa pria itu adalah tunangan Yuni. Bahkan ketika Yuni mengenalkan Raffi padanya, pria itu masih tetap di tatapan anehnya dan membuat Vira merasa kesal. "Kau tahu ini siapa?" kata Yuni saat itu. Sepupunya itu sedang menggandeng Raffi Pradana, dan Vira langsung teringat dengan kekesalannya pada pria itu ketika ia menabraknya. "Dia tunanganku, Vir, namanya Raffi Pradana, yang aku ceritakan di telepon itu." Yuni berbicara dengan wajah berbinar, seperti merasa bangga dengan tunangannya yang begitu sempurna. "Dia sangat tampan, kan? Semua perempuan di kampus jadi membenciku karena aku bertunangan dengannya." Yuni terkekeh, "Tapi aku tidak peduli, toh Mas Raffi tidak pernah menanggapi mereka. Yang terpenting buatku, kami berdua bahagia. Dan oh, ya, Mas." Yuni beralih pada Raffi. "Kenalkan, dia sepupuku yang dari Bali, yang pernah aku ceritakan pada Mas. Namanya Vira, dia sekarang tinggal bersamaku." Dalam beberapa saat Vira bisa melihat sorotan intens dari mata Raffi, pancaran yang dalam, tatapan seperti ketika pertama kali mereka bertemu. Pria itu mengulurkan tangan. "Aku Raffi Pradana, senang akhirnya bisa mengenal sepupu Yuni." Vira menjabatnya. "Senang juga akhirnya bisa mengenalmu, pria aneh." Vira menarik tangannya namun Raffi tidak segera melepasnya. Ia berkerut protes dan Raffi hanya mengangkat alis. "Maaf, bisakah kau melepaskan genggamanmu?" "Ah, ya, maafkan aku." Raffi tampak mengerjap dan buru-buru melepas jabatannya. "Aku sedang banyak pikiran jadinya kurang fokus." "Tidak apa-apa, semoga saja pikiranmu cepat jernih." Dan sepertinya pria itu mengerti ia sedang menyindirnya. Raffi terlihat menunduk menyembunyikan senyum menyebalkannya. Vira mendesah mengingat pertemuan itu, dan sejujurnya ia masih merasa heran dengan sikap Raffi yang menurutnya tidak wajar terhadapnya, seperti tak ada kecanggungan pada perempuan yang baru dikenalnya. Raffi justru langsung bersikap arogan dan mengesalkan, pemaksa yang sangat menyebalkan. Apakah memang watak tunangan Yuni itu seperti itu? Dan sekarang, tidakkah lebih baik ia sendirian saja mempelajari semua hal di sini dan tak lagi menjadi ekor Raffi dan Yuni? Terlebih, ketika ia teringat mendiang orang tuanya yang membuatnya ingin menangis seketika, sepertinya menyendiri memang keputusan yang paling baik. Vira bisa lebih leluasa mengarungi hatinya yang sedang sedih dan kesepian. "Kalau kau sering melamun seperti itu, lama-lama akan ada arwah jahat yang merasukimu." Vira merandek mendengar suara lelaki menginterupsi menungannya. Ia menoleh, melihat Raffi berdiri di belakang bangkunya dan refleks ia langsung berdiri. Ia sedang duduk di taman kampus yang menghadap ke pintu gerbang, menunggu sepupunya selesai kelas. "Tapi, di mana Yuni? Kenapa hanya Raffi saja?" "Yuni masih banyak kegiatan dan menyuruh kita pulang lebih dulu." Raffi seakan mengerti dan menjawab pertanyaan di benak Vira. "Kalau begitu aku akan menunggu Yuni di sini. Aku akan pulang dengannya," putus Vira. "Tapi Yuni masih lama, 3 atau 4 jam lagi. Kau yakin akan menunggunya?" Vira terdiam, itu jelas terlalu lama untuk ia tunggu. "Aku akan mengantarmu pulang," lanjut Raffi. "Pertemuanku sudah selesai dan aku bisa menjemput Yuni saat nanti kegiatannya sudah berakhir." "Tapi aku bisa pulang sendiri," ujar Vira buru-buru menolak. "Kau tidak perlu mengantarkanku ke rumah. Aku bisa pulang dengan kendaraan umum." "Dan aku tidak suka kalau kau harus menolakku, Vira," desis Raffi dengan kening berkerut gusar. "Bersedia atau tidak kau harus pergi bersamaku. Aku tidak mengizinkanmu pulang seorang diri. Aku tidak mau merepotkan siapapun." "Tidak ada yang merasa direpotkan." Raffi menarik tangan Vira dan menyeretnya ke arah mobil. "Raffi," protes Vira. Ia meronta menarik-narik tangannya namun cekalan Raffi cukup kuat, membuat Vira terseok-seok mengikuti langkah panjangnya. "Lepaskan aku, apa yang kau lakukan?" Vira memukul-mukul lengan Raffi hingga mereka mencapai mobil, kesal dengan sikap seenaknya pria itu.
Kenapa kau memaksaku? Aku bisa pulang sendiri dan kau tidak perlu melakukan ini. Karena aku tahu kau buta jalan dan kau bisa hilang sebelum sampai di rumah. Kau pikir aku separah itu? Aku tidak akan tersesat dan taksi bisa mengantarku kemanapun. Masuklah. Raffi membuka pintu mobilnya dan mengabaikan rentetan Vira. Masuk, pasang sabuk pengamanmu dan duduk diam. Aku akan mengantarmu pulang. Bisakah kau tidak selalu memaksakan kehendakmu? Apa kau juga seperti ini pada Yuni? Aku tidak pernah memaksa siapapun selain kau. Raffi melirik pintu yang masih terbuka. Masuklah, dan jangan banyak membantah. Vira mendengus, merasa emosinya mulai menggerogoti. Pria ini benar-benar manusia yang sangat menjengkelkan. Tidak ingin berdebat, ia akhirnya mengalah. Dasar laki-laki aneh, sungut Vira lalu masuk ke mobil Raffi. Setidaknya aku berhasil membawamu pergi, itu yang terpenting buatku. Raffi menutup pintu Vira lalu memutar untuk masuk ke balik kemudi. Vira mengernyitkan kening. Apa maksud Raffi barusan?